الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ويقول تبارك وتعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. Ikhwani a'azzakumullah, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, dan juga agar kita mengambil ibrah dari apa yang beliau ajarkan agar kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah menyimpang selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kita kaum muslimin di dunia ini apalagi di akhirat kelak, orang yang paling tentunya diutamakan dan dipastikan untuk selalu mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan di dunia ini apalagi di akhirat kelak, kalau kita mendengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ada dua hal yang asasi yang kita orang-orang yang beriman harus memperhatikan dari sisi pribadi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul, baik beliau sebagai pribadi
yang beliau adalah hamba Allah, baik beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, baik beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, maka kita orang-orang yang beriman sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia, berkah hidup kita di dunia ini adalah belajar dari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari perjalanan hidup beliau, mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti dalam hadis yang sahih, ketika ditanya beliau tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Itu menunjukkan isyarat hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya Al-Quran adalah yang asasi, yang pertama kita wajib jadikan sebagai rujukan bagi orang-orang Islam untuk mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mengakui tentang akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kaum muslimin tidak perlu berkaca atau melihat kepada selain Nabi Muhammad SAW sebagai panutan hidup, baik yang berkaitan dengan akidah beliau, yang berkaitan dengan ibadah beliau, yang berkaitan dengan akhlak beliau, yang berkaitan dengan beliau sebagai seorang suami, beliau Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi yang sekaligus sahabat-sahabat beliau menjadi orang-orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam muamalah beliau. Karena hadis yang tegas ini dan juga ayat Quran yang telah kita sebutkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu, aku diberikan Al-Quran, artinya diwahyukan kepada beliau Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kaum muslimin kalau ingin melihat pribadi Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai panutan satu-satunya, kita harus merujuk kepada Al-Quran, kemudian merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para ulama ketika ditanya tentang akhlak, tentang adab, mereka mengatakan al-adabu al-imtisal, al-adabu al-ittiba', ay ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab yang hakiki itu adalah imtisal, yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Semakin dekat kita kepada Rasulullah SAW, di dalam kita menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai qudwah, sebagai teladan kita di dalam kehidupan ini untuk akhirat kita, maka semakin dekat kita kepada kebahagiaan. Semakin kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga pasti akan semakin jauh dari kebahagiaan. Karena apa yang dari Allah, dari Al-Quran, dan juga apa yang dari sunnah Rasulullah SAW, dari apa yang ditakrir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang kebahagiaan, maka itu adalah kepastian. Karena Allah yang maha tahu tentang makhluknya, karena Allah yang maha tahu tentang apa yang membahagiakan makhluknya dan apa yang bisa menyengsarakannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tahu
semua yang Allah ciptakan. Allah Maha tahu semua apa yang Dia ciptakan, termasuk manusia, kita manusia, dan apa yang membahagiakan kita. Dan itu Allah dekatkan dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan apa yang menjadikan kita sengsara dan jauh dari kebahagiaan, Al-Quran peringatkan dan jauhkan kita dari hal-hal yang merusak atau yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan yang ada di muka bumi ini melainkan Rasulullah SAW tunjukkan, dan tidak ada keburukan yang akan merusak manusia melainkan Rasulullah SAW memperingatkannya. Oleh karena itu kita orang-orang beriman, kaum muslimin, yang pertama kali ketika ingin kita menjalani kehidupan ini dengan benar, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, disertai dengan keyakinan dan keimanan. Bukan hanya sekedar jadi bahan kajian, bukan hanya sekedar untuk pembenaran dari sesuatu yang didapatkan oleh manusia, baik di dalam ilmu pengetahuan atau teknologi, untuk menguatkan apa yang mereka dapatkan di dalam dunia ini. Karena apa yang dari Al-Quran pasti hak, tidak ada kebatilan padanya. Apa yang ada dari sunnah Rasulullah SAW pasti dia hak dan benar, tidak ada kebatilan padanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Oleh karena itu kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar dengan keimanan dan keyakinan bahwasanya Al-Quran ini hidayah kita, tidak ada keraguan padanya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Dan dengan itu kita dapat hidayah, dan orang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan niat dan maksudnya. Kalau kita hanya jadikan Al-Quran ini untuk mencari pembenaran dari apa-apa yang kita dapatkan di dunia, bukan sebagai keyakinan untuk kita ikuti, maka kita akan dapatkan sesuai dengan niat kita. Oleh karena itu orang-orang beriman mendahulukan keyakinan, baru kemudian dia belajar ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan oleh para sahabat, ta'allamna al-Quran, ta'allamna al-iman, summa ta'allamna al-Quran, fazadana Allah ay fazdadna imanan. Kita pertama belajar keimanan dulu, keyakinan dulu. Karena orang tidak akan mungkin terbuka hatinya kalau dia tidak sertai dengan keyakinan pada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Jadi mereka dahulu belajar keimanan, kemudian setelah itu mereka belajar Al-Quran. Mereka belajar tauhid, belajar akidah, kemudian mereka belajar Al-Quran, mereka belajar ilmunya. Karena ilmu yang didengar seseorang, yang dibaca seseorang, bahkan yang disaksikan oleh seseorang, tanpa disertai keimanan, maka ilmu yang dia dengar, yang dia saksikan itu akan menambah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak menjadikan justru Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, dan mereka ingkari bahkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang terdekat dengan beliau secara nasab mengingkari, bahkan memfitnah Rasulullah SAW bahwa beliau ini pendusta, bahwa beliau ini tukang sihir, bahwa beliau ini adalah perusak dan pemecah belah orang banyak dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keimanan, bukan karena mereka bodoh, mereka cerdas, tetapi mereka tidak diberikan hidayah dan kesucian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Seperti kata para ulama, utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, kepintaran, dia bisa menganalisa, tetapi semua itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam apa? Hatinya.
Orang-orang Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah usulul Arab, orang-orang Arab asli, Arabun aqhah, orang-orang yang betul-betul original, Arab yang benar-benar, bukan Arab kaleng-kaleng, bisa berbahasa Arab dan seterusnya. Dan mereka memiliki sejarah sastra Arab yang kuat dari zaman jahiliyah bahkan. Dan mereka memahami apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka memahami apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara petunjuk Rasulullah SAW, di dalam berbicara kadang-kadang beliau mengulang-ulang perkataan beliau sampai 3 kali dengan kalimah fasihah, dengan lughah fasihah, dengan bahasa yang jelas. Tapi orang-orang yang memahami bahasa Arab ini, dan mereka bukan bahasa Arab yang palsu, tapi betul-betul asli, bahasa Arab mereka yang mereka pahami, karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengusir beliau dari negerinya, menyakiti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua oleh Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kebaikan dan sikap baik. Dan itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tolaklah, artinya keburukan mereka, kebencian mereka, sikap buruk mereka dengan cara yang paling baik. Itu ajaran Allah, itu ajaran Rasulullah SAW. Karena boleh jadi orang yang di antara kamu dengan dia permusuhan itu kemudian Allah gantikan, kemudian mereka menjadi teman dekat dan sangat dekat, dan tidak akan mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak akan mendapatkan hal tersebut kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ada 2 hal asasi yang bisa kita bahas pada kesempatan yang ringkas ini, menjadi pintu kita untuk mengenal Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah jadikan kita sebagai umatnya yang sebenarnya, sebagai pengikutnya yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan semua itu hidayah Allah. Semua itu hidayah Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita menghafal Al-Quran, bukan karena kita menghafal ribuan hadis, bukan karena kita memiliki bahasa Arab yang fasih, tetapi itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dengar dari Al-Quran, apakah masuk atau tidak ke dalam hati kita, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Rasulullah SAW yang kita dengar, hadis-hadis yang mulia yang kita dengar, yang kita seharusnya meyakini itu sebagai sebab keselamatan kita di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita, maka kita akan dihijabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara kita dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berdoa, bahkan kita terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tetapi tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita diberikan hidayah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,
maka kita juga harus gembira dan senang untuk menyampaikan hidayah ini kepada orang lain dengan cara dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pintu atau pembahasan yang kita maksud adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah, dan ini asas. Karena kalau kita diberikan hidayah kepada tauhid, mengesahkan Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran yang ada dari Rasulullah SAW dengan mudah. Bahkan kita mencintainya, bahkan kita membela beliau Rasulullah SAW, lebih kita cintai dari diri kita sendiri, lebih kita cintai daripada semua manusia, dari orang tua kita, dari anak-anak kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan dengan itu terwujud keimanan yang sebenarnya, keimanan yang sempurna, keimanan yang hakiki, yang menjadi jalan masuk kita untuk menerima hidayah Al-Quran dan hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadis. Itu semacam indeks kitab hadis 8 atau 9 jilid. Kitab ini berisi indeks hadis yang mengumpulkan 9 kitab hadis yang besar atau 9 kitab hadis induk. Yang menyusun kitab ini adalah orang-orang orientalis, bukan seorang muslim. Jadi ada tim dari orang-orang non-muslim, orang-orang orientalis. Mereka berusaha mengumpulkan dan mencari dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang mereka berusaha pertentangkan dengan Al-Quran, atau dia tidak sesuai dengan misalnya apa yang mereka anggap akal dan fitrah manusia. Dicari sampai mereka jadikan indeks yang kemudian Allah tundukkan mereka untuk mengkhidmahi sunnah Rasulullah SAW, 9 kitab usul dari hadis Rasulullah SAW, sehingga itu mudah bagi kaum muslimin. Bahkan itu ada di perpustakaan besar kaum muslimin, terutama yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dan yang mengkhidmahi itu adalah bukan seorang muslim, bukan tim muslim, mereka non muslim, mereka orang-orang kafir. Tapi Allah tundukkan, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa memenangkan agamanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, beliau Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birajulin fajir. Sungguh bahwasanya Allah pasti akan membela agama ini walaupun dengan laki-laki yang jahat, walaupun laki-laki yang kafir, walaupun laki-laki yang dia mungkin membenci Islam, tetapi Allah jadikan kebencian mereka itu justru menjadi kebaikan bagi Islam, menjadi kebaikan menjadi kaum muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Sehingga di masa tertentu kitab ini kemudian bahkan dipergunakan oleh para ulama kita di kalangan para ulama hadis, dan itu menjadi rujukan bagi orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang asasi adalah tauhid. Harus kita wujudkan tauhid, karena akidah, keimanan dan tauhid ini berkaitan dengan hati. Kalau tauhid yang benar ini masuk ke dalam hati kita, maka dia akan membersihkan semua apa yang di dalam hati kita dari keburukan, sehingga kita akan menjadi mudah mendengar dan menerima dan meyakini dan mengimani apa yang kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah, yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Seperti kata para sahabat tadi, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran fazdadna imanan. Kami pertama belajar keimanan. Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan mereka keimanan.
keimanan tentang surga, keimanan tentang neraka, keimanan tentang Allah, keimanan tentang akhirat. Dan ini harus kita ulang-ulang, ya. Karena boleh jadi orang menghafal semua permasalahan-permasalahan keimanan ini, tetapi tidak ada yang masuk ke dalam apa? Hatinya. Sebagaimana orang-orang Quraisy mendengar selalu, bahkan mereka mencuri-curi dengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, tetapi itu tidak menambahkan mereka hidayah untuk menuju jalan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah tauhid, dan ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Kita mulai, tidak bisa kita akan merubah menjadi baik watak pribadi untuk menjadi berakhlak mulia seseorang itu kalau kita tidak mulai dengan keimanan. Karena orang tidak akan berbahagia dengan suatu perbuatan yang dia kerjakan kalau dia tidak yakini dan imani. Kalau dia yakini dan imani, itulah yang menjadikan para sahabat mereka berhijrah, meninggalkan negeri yang mereka cintai, kota Mekah, untuk kemudian ke Habasyah, kemudian mereka sebagian ada yang ke kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Itulah yang menjadikan mereka kemudian mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, yang tadinya kaya raya kemudian menjadi jatuh miskin karena dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh menggunakan akalnya lebih dulu dibandingkan dengan keimanannya, ya. Walaupun pada hakikatnya kalau akal itu sehat tidak mungkin bertentangan dengan keimanan yang benar. Dan itu dikatakan oleh para ulama, la ta'aruda bainan naqlis sahih wal aqlis sarih. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara dalil naqli yang sahih, yang dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mungkin bertentangan dengan keimanan yang benar. Akal itu kalau dia akal yang sehat. Oleh karena itu para ulama hadis, mereka kalau mendapatkan ada sebagian hadis sepertinya bertentangan dengan Al-Quran, atau sepertinya bertentangan dengan sebagian hadis yang lain yang sahih dari Rasulullah SAW, mereka kemudian mengkaji, mereka kaji dengan sebenarnya, lalu kemudian mereka dapatkan hidayah dari Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, pada hakikatnya tidak bertentangan. Dan itu dibukukan oleh para ulama, hadis-hadis yang zahirnya bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, padahal hakikatnya tidak bertentangan. Karena Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak mungkin bertentangan. Sunnah yang sahih dengan yang lain tidak mungkin dia bertentangan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan dia bukan dari Allah, Al-Quran ini, mereka akan dapatkan pertentangan yang apa? Yang banyak. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau di antara orang yang pertama menulis kitab yang berkaitan dengan hal ini. Di kitab beliau, kitab Ikhtilaful Hadis. Kemudian juga, dan itu digabungkan cetakan sekarang di dalam kitab Kemudian juga ulama setelahnya, Ibnu Qutaibah, beliau menulis kitab juga yang berkaitan dengan Ikhtilaful Hadis. Kemudian juga Imam At-Tahawi yang dinisbahkan kepada mazhab Hanafi, dan beliau ulama hadis. Beliau bahkan ulama yang paling luas dan paling banyak membahas hadis-hadis yang muskil, yang zahirnya seakan-akan bertentangan, padahal hakikatnya tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya, apalagi dengan Al-Quran. Dan inilah yang dipergunakan oleh sebagian orang yang ada syubhat di hati mereka untuk menjadikan kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang kita mulai itu keimanan, akidah dan tauhid. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, ala wa hiyal qalbu, ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang kalau dia baik, ya, maka akan baik semua jasad, akan baik ucapan, akan baik apa yang kita pikirkan, akan baik tangan, akan diberikan hidayah dan tuntunan, juga kaki kepada kebaikan dan seterusnya.
Dan kalau dia rusak segumpal daging ini, maka akan rusak semua badan. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Dan hati ini tidak akan baik kecuali dengan keimanan. Hati ini tidak akan baik kecuali dengan tauhid. Hati ini tidak akan baik kecuali dengan akidah yang benar. Dari sinilah kita harus memulai kaum muslimin mempelajari keimanan, mempelajari tauhid, dan itu semua ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para ulama sepakat sumber akidah, tauhid dan keimanan itu dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah para nabi dan juga dakwah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan rasul itu agamanya sama, agama Islam, agama tauhid. Tidak ada perbedaan di dalam akidah dan tauhid antara nabi yang pertama sampai nabi kita Muhammad SAW. Perbedaan itu ada pada syariah. Perbedaan itu ada pada masalah yang berkaitan dengan ahkam syariah yang itu tentu memiliki hikmah. Allah jadikan sesuatu yang mungkin di zaman Nabi ini dihalalkan, kemudian dia diharamkan di zaman Nabi. Sesuatu yang tadinya diharamkan di zaman Nabi-Nabi tertentu, kemudian dihalalkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi akidah, tauhid, keimanan yang berkaitan dengan Allah, ya, perkara-perkara ghaibiyat itu sama antara para nabi dan rasul secara keseluruhan sampai nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi dan rasul semua mengajak kepada tauhid. Jadi kalau kita ingin baik diri kita dan baik keluarga kita, pertama kita belajar iman, belajar tauhid, belajar akidah, sampai kita merasa bahwasanya kita kalau mendengar ayat Quran dan apa yang kita pahami itu benar dari Al-Quran, kita tidak ada keraguan yang kita rasakan di dalam hati. Kalau seorang mukmin tidak boleh ada keraguan. Oleh karena itu di antara syarat la ilaha illallah itu baru benar pada diri seseorang, dia harus memiliki al-yaqin al-munafi lisyak. Dia harus punya keyakinan, yang keyakinan ini menghancurkan, menafikan segala bentuk keraguan. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih Hudal Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada padanya keraguan. Dan itu menunjukkan bahwasanya seharusnya siapapun yang mendengar Al-Quran tidak boleh dia ragu, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti berfirman benar, apa yang disampaikan dan dia wahyukan pasti benar kepada para nabi dan para rasul dan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan hudal lil muttaqin. Dan ini isyarat, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwasanya kalau orang tidak diberikan hidayah kepada ketakwaan, keimanan, tauhid, dia sulit akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Al-Quran, ya. Orang yang beriman itu ada orang yang cerdas, ada orang yang tidak cerdas. Ada orang yang biasa, ada orang-orang yang dia memiliki kedudukan dunia. Bahkan mereka para raja seperti Fir'aun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu hidayah ketika dia mengatakan Fir'aun itu ingin beriman seperti imannya Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian Allah katakan kepadanya, al-ana wa qad asaita min qablu. Sekarang kamu beriman, mau beriman, padahal kamu dulu menentang Allah, kufur kepada Allah, bahkan mengatakan dirinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara asasi yang berkaitan dengan. Dan juga kalau kita ingin mendapatkan ibrah yang besar, karena kita orang-orang Islam wajib meyakini orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ingin bahagia dan mendekat kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, kita juga harus beriman dan mendekat kepada apa yang di atasnya Rasulullah SAW. Dan itu adalah asasnya iman dan tauhid. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan disebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Seperti disebutkan pada kisah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan tidak dia campur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Jadi syaratnya pertama keimanan, dan tidak dia campur adukkan keimanan itu dengan kesyirikan. Artinya dia bersih tauhid akidahnya. Dan ini semua membutuhkan doa kita masing-masing kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesyirikan, agar kita dijauhkan dari kekufuran, agar kita dijauhkan dari keraguan. Karena semua orang yang di muka bumi ini tidak bisa memberikan hidayah kepada kita kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, dan Allah Subhanahu wa taala dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah tegur Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, kepada orang yang kamu cintai, tetapi dia Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Imam Ibn Kathir beliau mengatakan seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau menginginkan hidayah bagi Abu Talib, sedangkan aku menginginkan hidayah bagi Bilal dan Salman Al-Farisi yang tidak ada kaitan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Talib paman beliau yang membela Rasulullah SAW dengan harta beliau, dengan nyawa beliau, bahkan sampai beliau kemudian mati disebabkan karena hisar, karena boikot orang-orang Quraisy terhadap beliau dan keluarganya. Tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur bahwasanya kita lahir di atas Islam, orang tua kita muslim dan muslimah, dan itu tanpa pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita berikhtiar dengan doa agar kita terus di atas hidayah. Kemudian kedua, dengan kita terus menuntut ilmu. Apa saja yang menjauhkan kita dari ilmu, baik itu dunia atau yang lain, harus kita jauhkan. Karena ini pertentangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Walaupun dunia ini wasilah kepada akhirat, juga di akhirat itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali surga dan neraka. Dan hidayah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Bahkan hidayah taufik itu bukan milik para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah 950 tahun, setiap hari setiap malam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada putra beliau sampai dia tenggelam. 950 tahun. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Beliau mengatakan, ya Rabb, aku mendakwahi mereka siang malam, siang malam. Sekarang kalau kita sebagai dai, sebagai ustaz, orang yang mengajarkan kepada ilmu, apakah kita setiap hari berdakwah? Belum tentu. Terus kita yang bukan
dai yang hanya penuntut ilmu atau seorang muslim yang dia cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, apakah setiap hari kita menuntut ilmu? Kalau Nabi yang mulia seperti Nuh alaihissalam yang beliau ulul azmi minar rusul tidak diberikan hidayah bagi putra beliau, bahkan beliau langsung yang mengajarkan kepada putranya, maka siapa yang berani memastikan bahwa dia akan tetap di atas hidayah? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama Islam, seorang ulama hadis di zamannya, beliau selalu hadir di majlisnya ribuan orang. Bahkan beliau, kalau beliau memberikan nasihat tentang akhirat, semua yang hadir, baik para raja, umara, orang-orang biasa, semuanya menangis kalau beliau menyebutkan tentang akhirat, kalau beliau menyebutkan tentang siksa neraka, tentang surga dan kenikmatannya. Tetapi beliau pernah berkata dan melihat semua orang-orang yang hadir di depannya, dan beliau mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, kalau semua orang ini yang aku sampaikan kebaikan dan ilmu kepada mereka mendapatkan hidayah dan dimasukkan surga oleh Engkau, lalu tiba-tiba Engkau katakan ada satu orang dari mereka ini yang tidak masuk ke dalam surga, bahkan dia masuk ke dalam neraka, saya khawatir bahwa satu orang itu adalah saya. Ini seorang ulama besar yang Allah berikan hidayah ribuan, puluhan ribu orang, bahkan para raja, umara dan orang-orang besar, orang-orang miskin diberikan hidayah kepada beliau. Tidak bisa memastikan dirinya apakah dia masuk surga dan selamat dari api neraka. Padahal beliau setiap hari sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah setiap kita merenungi diri kita, berapa bagian yang kita berikan dari waktu kita itu untuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, untuk ilmu yang akan menjadi sebab hidayah kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan ini harus menjadi perhatian kita, karena tidak ada orang yang bisa memastikan dirinya masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipastikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa memastikan fulan dan sebagainya masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, tadi kita sebutkan keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan, tauhid yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dari azab Allah di akhirat kelak, kata para ulama tafsir, dan wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, ketenangan, kebahagiaan, bukan hanya di akhirat dari azab atau siksa akhirat, tapi juga dia merasa aman, tenang, bahagia di dunia ini. Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu, walaupun dia tidak memiliki harta, walaupun dia hanya bisa makan untuk hari itu saja. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang berada di waktu pagi, dia merasa aman, tenang, tentram, tidak ada yang mengganggu, dan dia sehat jasadnya, sehat fisiknya, dan dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu saja, dia hanya punya itu, indahu qutu yaumihi, dia hanya punya hari itu saja untuk dia makan. Dan ini terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang keliling ke istri-istri beliau, hal indakum ta'am, kalian punya makanan atau tidak? Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Beliau mengatakan sederhana, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Dan Rasulullah SAW, kalau beliau dikatakan bahwasanya beliau atau dinukil dari beliau sampai beliau tidak memiliki makanan, dan beliau kita katakan, dan itu ijma' kaum muslimin tentangnya, beliau adalah orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan dunia ini, walaupun beliau ujiannya banyak. Beliau Rasulullah SAW kadang-kadang beliau lapar, kadang-kadang beliau sampai
mengikat perutnya karena lapar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Mada alaina al-hilal wal hilalan wa lam yushbi'una illa al-aswadan, at-tamr wal ma'." Berlalu 1 bulan, 2 bulan, 1 hilal, 2 hilal, tidak ada yang mengenyangkan kami, artinya keluarga Rasulullah SAW, kecuali hanya al-aswadan, at-tamr wal ma', hanya kurma dan air saja. Ini menunjukkan apa? Kesabaran Rasulullah SAW, karena beliau manusia pilihan, manusia sempurna. Dan juga kesabaran istri-istri Rasulullah SAW, yang para muslimah, ibu-ibu harus mengambil pelajaran dari istri-istri Rasulullah SAW, mengambil contoh dari istri-istri Rasulullah SAW. Para suami tidak boleh bakhil kepada apa? Istrinya. Wajib dia memberikan nafkah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wajib memberikan nafkah seseorang sesuai dengan apa? Keluasannya. Bahkan orang itu bisa menjadi pemimpin yang benar di dalam rumah tangga kalau dia menunaikan kewajiban dia memberikan nafkah kepada apa? Kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin atas wanita karena Allah berikan mereka keutamaan, kelebihan dibandingkan dengan wanita, dan juga karena mereka menafkahi istri-istri mereka. Oleh karena itu, di antara sebab orang akan mendapatkan qawamatur rijal, kepemimpinan di dalam rumah tangga sebagai seorang laki-laki, dia itu harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan istrinya, dan dia wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau wafat, kata para sahabat, tuwfiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi. Rasulullah SAW wafat, wafat, meninggal Rasulullah SAW dalam keadaan baju perang beliau digadaikan kepada seorang apa? Seorang Yahudi untuk memberikan nafkah, untuk dia dapatkan beberapa gandum untuk dia nafkahi istri-istri beliau. Lah sekarang orang dia bakhil kepada istrinya, tidak dia berikan nafkah, bahkan istrinya yang menafkahi dia. Bagaimana dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga? Bagaimana dia akan bisa menyuruh istrinya untuk taat kepada dirinya, yang itu menjadi kewajiban istri kepada suaminya, kalau dia tidak memberikan nafkah? Rasulullah SAW sampai berhutang untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi ingat para ibu-ibu, nafkah dalam artian di sini untuk mereka makan, gandum dan sebagainya. Bukan disuruh suaminya berhutang untuk beli mobil atau untuk beli perhiasan, tidak. Tapi juga dilihat di sini para suami, jangan mereka bermalas-malasan. Apapun dia statusnya, dia dai, dia ulama, dan para ulama kita, mereka berusaha bekerja mencari ma'isyah, atau mereka secara umum kaum muslimin, untuk dia menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada istri mereka, sehingga dengan itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Seorang istri akan melihat suaminya bertanggung jawab. Seorang suami juga dia akan mendapatkan qawamah, kepemimpinan di dalam rumah tangga. Karena orang kalau tidak menafkahi istrinya, dia berdosa. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Cukup orang itu dihukumi berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ya betul, wajib menafkahi kedua orang tua dulu, kemudian juga istri. Itu kewajiban juga yang terikat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di sini mulai juga dari hal yang sifatnya pribadi dari Nabi Muhammad SAW, dan juga yang berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW, yang kita bisa ambil ibrah dari sejarah beliau. Karena kalau baik pribadi-pribadi kita kaum muslimin, kalau baik rumah tangga kita kaum muslimin, maka masyarakat ini akan baik, negeri kita juga akan baik, karena masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki dari wilayah dan kewajiban. Jangan justru sebaliknya, kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan orang lain, bagaimana berita orang lain, di media sosial ini ceritanya begini, lalu kita mengabaikan keluarga kita sendiri.
Tidak pernah kita urus diri kita. Berapa kali kita belajar ilmu? Sehari berapa yang kita baca dari ilmu? Bagaimana istri kita? Bagaimana anak-anak kita? Apakah kita sudah ajak kepada ilmu dan seterusnya? Nah, itu harus menjadi perhatian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita pertama lihat diri kita sendiri. Jangan kita lebih banyak melihat orang dibandingkan dengan diri kita sendiri. Apalagi lebih banyak melihat aib orang dibandingkan dengan aib diri kita sendiri. Ya, para ulama salaf dulu saking tawaduknya mereka mengatakan kalau bukan karena Allah menutupi kita, niscaya orang-orang itu mungkin akan melihat keburukan kita. Dan andaikan dosa-dosa ini adalah sesuatu yang berbau, maka kita mungkin orang yang paling bau, kata mereka. Tapi itu hikmah Allah, bahwasanya dosa-dosa ini dijadikan dia sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Ya, adakan setiap orang yang berdosa itu bau, ya mungkin orang akan menahan diri. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sitrullah. Allah mau menutupi diri kita karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena rahmat Allah menguasai atau lebih besar atau mengalahkan daripada kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Maha Rahman, Maha Rahim. Dan semua orang seperti sabda Rasulullah SAW tidak akan masuk surga. Bahkan orang-orang yang beriman ini tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua setelah tauhid, dan ini harus menjadi perhatian kita, yang harus menjadi perhatian kita, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah sisi akhlak Rasulullah SAW. Sisi akhlak Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis, ya, saya bawakan dulu satu hadis Rasulullah SAW sebagai penguat ayat-ayat tentang tauhid sebagai sebab kebahagiaan. Beliau Rasulullah SAW bersabda ketika beliau di Makkah berdakwah, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti bahagia, kalian pasti sukses, kalian pasti menang, pasti kalian akan beruntung. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini harus kita pelajari, sebagaimana orang-orang Quraisy dahulu dan kaum muslimin ketika beriman, para sahabat ketika beriman dengan la ilaha illallah dari Rasulullah SAW, itu kita harus pelajari. Dan itu panjang, ya, dan kita terus belajar. Dan sekarang banyak kitab, banyak terjemahan dari para ulama yang membahas tentang makna la ilaha illallah, yang membahas tentang tauhid dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan akhlak. Dan akhlak ini cerminan daripada kebenaran akidah, cerminan daripada kejujuran tauhid yang ada pada kita, kejujuran daripada keimanan yang ada pada diri kita. Kalau kita berakidah yang benar, tauhid yang benar, maka itu melazimkan akhlak kita pasti mulia. Dan pertama kita harus garis bawahi bahwasanya ukuran akhlak dan kebenaran, bahwa sesuatu itu akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tadi kita sebutkan perkataan Ummul Mukminin Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya kalau kita amalkan Al-Quran, apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang Allah larang kita tinggalkan, berarti kita berakhlak dengan akhlak apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan al-adabu al-imtisal. Adab atau akhlak itu adalah imtisal, dan imtisal berarti ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi dengan itu kita akan berakhlak dan dimudahkan kita berakhlak. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mensifatkan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid tentang akhlak dan karakter
jiwa mereka. Beliau Rasulullah mengatakan, al-mu'minu laisa bil'an wala ta'an wala al-fahish al-badhi. Seorang mukmin itu bukan seseorang yang suka melaknat, bukan seseorang yang suka mencaci maki, dan bukan seseorang yang suka artinya menjadi karakter sifatnya itu berkata perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang cabul. Karena tauhid dan akidah dia mencegah dia untuk bersifat dengan sifat seperti itu. Bahkan disifatkan sifat-sifat ahli surga nanti adalah orang-orang yang di dunia dia hatinya lembut, dan hati itu tidak akan lembut kecuali dengan Al-Quran. Hati itu tidak akan lembut kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lembut kecuali dengan dua hal tersebut. Jadi kalau kita praktikkan, kita berusaha meminta kepada Allah ikhlas di dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, pasti kita akan diberikan kelembutan hati. Dan Rasulullah SAW orang yang paling lembut. Dan Rasulullah SAW ujiannya banyak, kehidupannya sedikit, kehidupannya kurang, tidak memiliki harta yang banyak. Tapi Rasulullah SAW walaupun tidak banyak harta, beliau yang paling derma. Tidak ada di dunia ini orang yang paling dermawan dari umat ini setelah Rasulullah SAW seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau disifatkan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan hina yudarisuhu Jibril Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling derma. Banyak orang yang dibukakan harta tetapi dia bakhil. Dia mengikuti sifat-sifat Qarun wal iyad billah. Padahal dia muslim, tapi di sifat itu dia mengikuti kebakhilannya Qarun wal iyad billah. Tapi Rasulullah SAW, beliau tidak memiliki harta banyak, tetapi beliau derma. Dan beliau lebih derma lagi ketika di bulan Ramadan, ketika beliau mudarasah Al-Quran bertemu dengan Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW itu punya sifat Al-Karam. Bahkan Rasulullah SAW, dan itu yang ditafsirkan oleh para ulama tentang 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah para mu'allaf, al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya, orang-orang yang itu ada dua kata para ulama di dalam fikih mereka. Pertama adalah orang yang baru masuk Islam, dia berhak dapat zakat walaupun dia kaya, walaupun dia kaya raya, dia baru masuk Islam, berhak dia dapat apa? Zakat. Yang kedua adalah orang yang belum masuk Islam tetapi diharapkan kalau dia diberikan zakat dia akan lunak hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Dan Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan setelah menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau mendapatkan ghanimah setelah perangan Hunain dan yang lainnya, dan beliau mendapatkan ghanimah besar, Rasulullah SAW memberikan bagian ribuan dari kambing, dari unta kepada tokoh-tokoh kabilah yang ada, sampai mereka tokoh-tokoh kabilah itu kembali kepada kaumnya dan mengatakan, ya qaumi aslimu li Muhammad fa innahu yu'ti man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kepada agama Nabi Muhammad, karena dia memberi seperti memberinya orang yang tidak takut kefakiran. Jangan kita begitu diberikan hidayah kepada Islam ini, kemudian kita lebih bakhil daripada orang-orang kafir. Kita diberikan hidayah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, begitu dapat hidayah kepada Al-Quran dan sunnah. Bukan Al-Quran dan sunnah itu justru semakin begitu dia mengenalnya, menambah dia semakin jauh daripada sifat kikir. Dia justru semakin jauh kepada kedermawanan, dan dia lebih dekat kepada sifat kikir. Padahal dia mengenal Al-Quran dan sunnah, berarti kita tidak dapat hidayah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu penegasan Allah di dalam Al-Quran, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang bahagia hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang kalau dia diberikan hidayah kepada sifat Rasulullah SAW ini, kemudian dia memberi, kemudian dia semakin merasa sempit hatinya, bahkan dia semakin memberi semakin lapang hati, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala harta bendanya. Kita kadang-kadang kalau menginfakkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kita bisa menginfakkannya dan bahkan hanya untuk kesenangan dunia, tetapi begitu kita dituntut untuk bahkan berinfak untuk diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu menuntut ilmu atau untuk berdakwah atau untuk memberikan orang-orang yang lemah untuk mereka dapatkan hajatnya, kadang-kadang kita berat. Ya. Padahal itu mengurangi ketauhidan, keimanan dan juga akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau berkecukupan, tidak kaya raya seperti misalnya Nabi Sulaiman atau yang lainnya dari para sahabat, tetapi beliau lebih derma bahkan dari semua sahabat dan semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwani a'azzakumullah, tentang sisi akhlak ini di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadnya, kemudian Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, kemudian juga Al-Bazzar di dalam Musnadnya, kemudian Ibn Abi Shaybah di kitab beliau Musannaf. Beliau Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, dan hadis ini sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah juga punya akhlak yang kemudian dia ditetapkan oleh Islam, apa yang baik dari akhlak tersebut. Seperti misalnya orang-orang jahiliyah dahulu atau orang-orang Quraisy sebelum Islam, mereka itu memiliki khuluqus syaja'ah. Mereka memiliki akhlak keberanian. Ya, jadi pemberani, dan orang-orang beriman dia dan sebagainya. Jadi jangan justru nanti kalau berhadapan waliyadzubillah dengan orang yang mau berbuat jahat, ya, justru istrinya yang didorong untuk berhadapan. Iya, ini yang suami fulanah atau fulan. Iya. Jadi seorang muslim dia memiliki khuluqus syaja'ah, dan itu akhlak orang-orang jahiliyah dahulu sebelum mereka diberikan hidayah sebagian kepada Islam. Kemudian mereka punya khuluqul karam, mereka itu punya akhlak derma. Orang-orang Mekah dulu sebelum Islam, kalau ada orang-orang yang datang mau ke Baitullah, ke Ka'bah, ya, kalau mereka siap untuk menjamu orang-orang yang datang dari luar daerah atau luar negeri mereka, luar Jazirah Arab, mereka nyalakan, ya, lampu-lampu rumah mereka, menunjukkan mereka siap untuk menjamu siapa saja yang mau ke Baitullah. Ya, justru jangan kita sebaliknya. Ya, begitu kita dibukakan oleh Allah, ya kalau kita tidak bisa, ya sudah, kita suruh sabar. Kalau kita mampu, kita berikan. Makanya di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang itu tidak mudah kita lakukan, tapi paling tidak kita jangan sampai bakhil. Karena Rasulullah SAW, kata para sahabat, la yaruddu sa'ilan, beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Tidak pernah beliau itu menolak orang yang meminta. Dan itu sifat yang betul-betul itu khusus bagi Rasulullah SAW, tidak mudah bagi kita. Paling tidak kita jangan bakhil. Ya, karena la yaruddu sa'ilan, Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Kadang-kadang beliau kalau tidak memiliki makanan, lalu kemudian beliau keluar, lalu ada sahabatnya mau menjamu beliau, beliau minta izin, mau tidak kamu jamu juga dia agar bersama dengan saya. Kemudian mereka makan. Dan ya ikhwah, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kehidupan para sahabat dengan perjuangan keimanan dan tauhid mereka, mereka hidupnya itu susah. Kebanyakan mereka seperti Ahlus Suffah,
Sampai pernah mereka solat bersama Rasulullah SAW, kemudian mereka berjatuhan ketika sedang berdiri, ya, karena kelaparan. Tetapi mereka tidak meminta-minta kepada apa? Kepada manusia. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Nah, Rasulullah SAW begitu datang, ya, beliau menyempurnakan akhlak yang memang sudah ada sebagian, dan di antaranya apa yang kita sebutkan dari akhlak orang-orang Quraisy dahulu, yaitu dengan akhlak yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan pribadi kita, yang berkaitan dengan keluarga kita, dan ini mungkin yang bisa kita bahas dengan waktu yang sangat ringkas ini, yang bisa kita ambil ibrah dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, yaitu hadis Muadz bin Jabal, juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak boleh berhenti belajar akidah, belajar tauhid, belajar tentang keimanan, perkara ghaibiyat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Terus kita baca, karena tidak ada kelaziman seperti kita sebutkan sebelumnya antara orang itu berilmu dengan keyakinan dan keimanan yang dia miliki. Dia mungkin mengilmui, dia hafal sekian kitab itu, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk meyakininya. Allah dindingi antara dia dengan keimanan terhadap apa yang wajib dia imani dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa kurang bersamanya, wal'iyadzubillah, orang-orang munafikin, wa ra'suhum Abdullah bin Ubay bin Salul, bertemu dengan Rasulullah SAW, mendengar sabda beliau, mendengar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, solat bersama Rasulullah SAW, melihat pribadi Rasulullah SAW dan akhlak beliau, kesabaran beliau dan yang lainnya. Bahkan sempat ikuti peperangan Rasulullah SAW, walaupun kemudian dia bersama orang-orang yang memboikotnya, tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Apakah dia orang rendahan dan biasa? Tidak. Dia seseorang yang tadinya ditokohkan di Madinah, dan dia bakal dinobatkan waktu itu dan akan diberikan mahkota, ditaruhkan mahkota menunjukkan dia sebagai Raja Madinah saat itu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan nifaq, nafi dalam keadaan di atas apa? Kekufuran. Padahal dia bersama Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat yang mulia, sebagian mereka menyatakan, adraktu salathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Aku dapatkan 30 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, semuanya takut untuk ditimpa dengan apa? Dengan kemunafikan. Dan ini kita harus khawatir, ya akhwah. Tidak ada jaminan kita itu akan masuk surga, pribadi-pribadi kita, kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, minta hidayah agar dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, is'alu al-firdaus al-a'la, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga firdaus yang tertinggi. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala Allah al-jannata salatan qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man ista'adha minan nari salatan qalatil nar Allahumma ajirhu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta agar Allah masukkan dia ke dalam surga, 3 kali dia meminta, dia ucapkan Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah. Dia ulang-ulang itu 3 kali, maka surga itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam apa? Surga. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka 3 kali, maka neraka itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dia, lindungilah dia dari azab api neraka. Jadi kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta surga firdaus bahkan yang tertinggi, dan agar dijauhkan dari api neraka.
Ini harus menjadi perhatian kita yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian tadi kita sebutkan bahawa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertama yang berkaitan dengan pribadi, dari hadis tadi Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar Al-Ghifari, pertama adalah bertakwa di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan yang kamu perbuat dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Artinya kita ini bagaimanapun kita berusaha bertakwa dan taat kepada Allah, karena kita bukan maksum, kita pasti jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan bukan syarat seorang yang bertakwa itu dia tidak berdosa. Dia berdosa, tetapi dia orang yang paling segera untuk dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengiringi keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi yang kedua itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, kita ini punya hak untuk selamat, menyelamatkan diri kita dari api neraka dan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah kelembutan. Akhlak yang baik itu adalah kedermawanan. Akhlak yang baik itu adalah keberanian di dalam kebenaran. Akhlak yang baik itu adalah menolong orang-orang yang lemah. Bahkan kalau kita menolong orang-orang yang lemah, Allah jadikan sebab pertolongan dan kemenangan itu pada orang-orang yang lemah, bukan semata pada orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya ada mereka orang-orang yang muhsinun, kemudian dia berinfak di jalan Allah. Tapi Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis, innakum latunsarun wa turzaqun bidu'afaikum, sesungguhnya kalian dimenangkan dan diberikan rezeki oleh Allah karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi jangan dikira orang-orang yang tidak punya harta itu kemudian dia rendah di mata kita, seakan-akan dia tidak bisa menolong agama ini atau dia memperjuangkan Islam ini. Boleh jadi doa-doa mereka lebih dijawab oleh Allah dan Allah menangkan agama yang kita dakwahkan, menangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Nabi Muhammad SAW, karena sebab doa-doa mereka. Dan kita tidak boleh mengabaikan keagungan doa Rasulullah SAW ketika beliau berperang di peperangan Badar. Para sahabat sedang berperang, beliau Rasulullah SAW ibtihal berdoa kepada Allah agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau mengatakan, Allahumma in kunta tuhliki hadhihi al-asabah aw al-isabah al-mu'minah lan tu'bada fil ardi abadan. Beliau sampai mengatakan, ya Allah, andaikan engkau binasakan kelompok orang-orang beriman ini, artinya kaum muslimin, andaikan engkau binasakan dan kalahkan, niscaya engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini lagi. Sampai sebegitu semangatnya beliau Rasulullah SAW berdoa pada saat sahabat sedang berperang. Jadi kita tidak boleh mengabaikan, mengentengkan doa-doa orang yang lemah, ya, doa para wanita yang lemah, doa istri-istri antum, karena istri kita hanya tinggal di rumah, tidak bekerja, lalu kita lecehkan. Tidak. Boleh jadi kita dapat rezeki itu karena doa-doa istri kita. Karena doa-doa istri kita. Banyak orang yang punya modal besar, dia berusaha, justru dia rugi besar, dia muflis bahkan, waliyadzubillah. Tapi dengan doa orang-orang yang lemah, anak-anak kita yang masih kecil, dia tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, istri kita hanya dia ibu rumah tangga, boleh jadi dia sebab rezeki kita, dan tidak boleh kita abaikan. Ya, dan ini penting, tidak boleh kita hinakan. Apalagi kemudian para istri juga menghinakan suami-suami mereka gara-gara penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Tetap dia, walaupun dia lebih kaya daripada suaminya, dia tetap suaminya itu adalah imam dia. Dan tidak akan sah solatnya kalau dia menjadi imam kemudian suaminya jadi makmum. Ya, bahkan kalau dia meyakini itu boleh, ya dia bisa kufur karena sebab itu. Ya. Dan dia tidak akan bisa berbahagia suatu kaum atau keluarga atau seseorang
kalau dia justru menjadikan kepemimpinan di dalam rumah tangga mereka itu kepada wanita atau kepada yang lainnya, atau kepada tempat-tempat yang lainnya. Di dalam hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau Rasulullah SAW bersabda. Dan ini perhatikan nih, para ibu-ibu juga, ya, para ibu-ibu yang masih menguasai suami-suami mereka, ya, dan ini juga, ya, semoga menjadi hiburan bagi suami-suami yang terzalimi, ya. Dan itu ada itu, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan pernah berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada para wanita. Dalam riwayat lain dikatakan lan yufliha qaumun tamlikuhumun nisa. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang, tidak akan beruntung, tidak akan sukses suatu kaum, suatu rumah tangga yang dia dikuasai oleh para wanita. Ya. Dia mau memberikan nafkah kepada ibunya, dia takut. Dia harus izin sama istrinya. Tidak ada izin. Orang itu dia mau kasih siapa saja, dia infakkan kepada saya, siapa saja. Dan istri yang baik, istri yang salihah, dia dorong justru suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan tidak boleh dia cemburu kalau suaminya ini mendahulukan kedua orang tuanya dibandingkan dengan dirinya. Kalau di dalam syariat agama kita, seorang laki-laki itu lebih besar kewajibannya kepada kedua orang tua dibandingkan dengan istri dan anaknya. Sedangkan seorang wanita sebagai seorang istri, kewajibannya kepada suami jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya kepada kedua orang tua. Kalau tidak itu ditegakkan, maka akan terjadi percekcokan, keburukan di dalam rumah tangga itu. Dan inilah yang menjadikan rumah tangga itu tidak tenang, ya. Jadi seharusnya istri dan anak-anak itu punya komandan, seorang suami atau seorang bapak di dalam rumah tangga. Rupanya dia punya komandan yang lain, entah itu ibu bapaknya, entah itu saudaranya, entah itu pamannya, entah itu bibinya, bahkan mungkin teman-teman perempuannya. Bahkan ada sebagian waliyadzubillah berbangga, dia mengatakan, kalau suami saya itu saya memutuskan. La ilaha illallah. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Dan ini harus diingat oleh para wanita. Dan bukan berarti kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga terhadap wanita itu kemudian laki-laki itu bersikap sewenang-wenang dan merendahkan wanita. Wajib dia muliakan wanita, istrinya, anak-anaknya. Dan bahkan itu ukuran agamanya seseorang itu benar atau tidak, atau baik atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya atau keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri atau keluargaku. Dalam riwayat yang dikatakan, akmalukum imanan ahasinukum akhlaqan khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna dari kalian keimanannya adalah orang yang paling berakhlak, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istri mereka. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling baik kepada istri beliau. Disebutkan oleh para sahabat di dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW, tentang Ummul Mukminin Aisyah di Kitabul Hajj, beliau Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW idza hawiyat syai'an taba'aha alaih. Rasulullah SAW itu akhlaknya, saking baiknya kepada istri beliau. Kalau istrinya Ummul Mukminin Aisyah atau yang lain ingin sesuatu, selama bisa beliau jangkau, selama beliau bisa lakukan, beliau ikuti. Jadi tidak berdebat. Kadang-kadang sebagai laki itu ada yang baper kadang-kadang. Dia kalau sekarang misalnya, padahal apa yang dikatakan istrinya itu lebih baik, tapi dia tidak mau kalah juga. Lah ini kan qawamah, ini kepemimpinan di dalam rumah tangga. Menghinakan torp laki-laki misalnya, bukan masalah. Jadi musyawarah
atau seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh wanita, selama itu kebaikan, ya, selama itu kebaikan, ya dia harus dukung. Tetapi istri juga, dia sebagai istri yang baik, dia harus memiliki sifat-sifat tertentu. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain. Khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta hafadha fi malika wa nafsiha, atau kama qala sallallahu. Beliau Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang jikalau engkau lihat dia menyenangkan engkau. Dia menyenangkan, dia menyenangkan. Bahkan seorang wanita walaupun dia misalnya merasa ada sesuatu yang tidak baik, juga laki-laki sebaliknya yang dilakukan oleh pasangan mereka, dia boleh menyembunyikan sesuatu yang tidak baik itu, yang tidak dia suka dari pasangannya, dan dia katakan itu tidak ada masalah. Misalnya kalau dia diberikan hadiah oleh pasangan, dia tidak suka hadiah itu, dia tidak tampakkan. Itu istri yang baik, itu suami yang baik. Dan dibolehkan dia berdusta dengan hal-hal seperti itu, ya, yang bisa menjadikan dia selalu bagus hubungannya satu sama lain. Dan harus menjadi perhatikan. Jadi pertama, kalau engkau lihat dia menyenangkan akhlaknya, agamanya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau engkau menyuruh dia artinya kepada kebaikan, karena kalau suami menyuruh kepada keburukan, tidak ada kewajiban istri itu taat kepada suami. Bahkan dia wajib menasihati suaminya. Kalau dia menyuruh engkau kepada sesuatu, artinya tidak dilarang, dia taat kepada. Dan kalau dia suaminya ini pergi safar atau tidak ada di rumahnya, dia akan menjaga dirinya dan harta suami. Ini 3 sifat kalau ada pada wanita, maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang apa? Yang salihah. Ya, dan juga para wanita, lihat ada 2 sifat yang ada pada laki-laki yang dia insyaallah dengan itu menjadi pasangan yang baik. Apalagi kalau dia belum menikah dengan laki-laki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jikalau datang kepada kalian, artinya para wanita dan para wali wanita, orang-orang atau laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan dia. Kalau tidak engkau lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang besar, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di majlis ini. Dan kita kalau juga di antara yang menambah, dan mungkin saya ringkas dalam 1 menit saja, bahwasanya kalau kita ingin dekat dan dicintai oleh Rasulullah SAW, maka ada 2 sifat yang lain juga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pertama itu dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, ay kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW selalu berzikir, mengingat Allah pada setiap keadaannya. Dan beliau Rasulullah SAW berwasiat kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Jadi orang yang beriman dan orang yang bertauhid, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk mengikuti beliau, adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut namanya bahkan setiap saat. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyusun kitab khusus tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita, artinya dengan tafsir yang disebutkan oleh para ulama, maka kita orang-orang beriman yang makhluk Allah lebih utama juga untuk bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan bersalawat atasnya 10 kali. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita setelah bersyukur kepada Allah, dan Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kita semua mengucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman, kepada pengurus dan takmir Masjid Hubbul Watan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua dan masjid ini, dan juga orang-orang yang beribadah di dalamnya, dan diberikan hidayah kepada ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.